Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan menurut Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ayatnya, lalu ayat 30 dan 31, lalu saya akan membacakan artinya, lalu saya akan menjelaskan tafsirannya, dan setelah itu saya akan merelevansikan dengan pendidikan. Baik, di sini saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Artinya yaitu katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu ayat selanjutnya itu ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka juga menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tafsirannya, yaitu dari ayat 30 ini menjelaskan, yaitu dalam kitab Ibnu Katsir jilid 4 halaman 39 dan 40,
menjelaskan bahwa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangan matanya terhadap hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Oleh karena itu, janganlah mereka melihat kecuali pandangan dari wanita-wanita yang muhrim. Imam Muslim dalam kitab sahihnya melalui hadis Yunus ibnu Ubaid dari Amr bin Sa'id dari Abu Zur'i Amr ibnu Jarir dari kakeknya Jarir Abdullah radhiyallahu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang pandangan spontan, maka beliau memberitakan kepadanya agar menahan pandangan matanya, yakni memalingkan ke arah lain. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hashim dari Yunus Ubaid dengan sanad yang sama. Lalu tafsiran ayat 31 ini menjelaskan, yaitu tentang dalam kitab tafsir Jalalain mengemukakan bahwa dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya daripada hal-hal yang tidak dihalalkan bagi mereka melihatnya, dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang tidak dihalalkan untuknya, dan jangan mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali yang bisa tampak daripadanya. Adapun gelang, dalam hal ini Aisyah radhiyallahu mengatakan bahwa gelang termasuk perhiasan luar karena tempatnya di tangan. Sementara itu Mujahid mengatakan gelang termasuk perhiasan dalam karena letaknya di kedua. Ibnu Arabi termasuk perhiasan dalam jika keberadaan di kaki. Nah, dari situ kita bisa mengambil relevansi pendidikan dalam Quran surat An-Nur ayat 31 dan 31 ini, bahwasannya kita sebagai laki-laki maupun perempuan harus menundukkan pandangan yang terhadap lawan jenis kita. Contohnya ketika laki-laki ini melihat wanita yang tidak menutup auratnya. Nah, maka dari itu kita sebagai laki-laki kita harus menahan pandangan kita agar hawa nafsu ini tidak menjalar ke hal-hal yang aneh. Begitupun dengan perempuan. Jadi perempuan ini juga diharuskan menutup auratnya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh laki-laki tersebut maupun perempuan tersebut. Maka dari itu dianjurkan kepada wanita-wanita muslim untuk menutupkan aurat-auratnya dan mengumpatkan perhiasan-perhiasan supaya tidak ada hawa nafsu atau ketertarikan dari lawan jenisnya. Nah, maka dari itu kita semua sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani sikap-sikap yang telah dicontohkan dari nabi-nabi kita, dari sunnah-sunnahnya, dari hadis-hadisnya. Nah, dari situ kita bisa mempelajarinya supaya kita lebih taat dan lebih rajin beribadahnya kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang terkait pendidikan menurut Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.